Renungan bulan November 2021, Minggu ke-33 masa biasa 14 November 2021. Saya memberanikan diri memberi judul Surga di Telapak Kaki Ibu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku semua dimanapun Anda berada, berkah dalam. Saudara-saudariku yang terkasih, mengawali renungan ini, saya mau cerita sebuah pengalaman yang sangat menarik yang saya alami ketika saya waktu itu kelas 5 SR SD sekarang, jadi kira-kira 60 tahunan yang lalu. Pada suatu hari Minggu kami ikut misa dan saya waktu itu bertugas sebagai putra altar. Saat Romo berkhotbah, beliau mengatakan bahwa ada ramalan 2 minggu lagi akan kiamat. Waduh, bukan main. Nah, tapi karena saya masih bocah, saya tidak begitu paham akan hal itu. Ketika kami pulang bersama Bapak dan Ibu, beliau itu juga tenang-tenang saja. Beliau hanya mengatakan bahwa beliau tidak percaya. Dan selanjutnya betul-betul heboh. Suatu pagi banyak sekali orang lalu lalang di depan rumah kami. Karena rumah kami itu memang di pinggir jalan. Mereka ada yang bawa meja, lemari, dan segala perabotan rumah tangga mereka. Beberapa orang mampir di rumah kami dan menyerahkan perabotan itu kepada Bapak. Katanya mereka tidak butuh lagi karena akan kiamat. Bagus juga. Bapak hanya tersenyum-senyum dan Bapak kemudian mencatat barang-barang itu dan para pemiliknya juga, dan ditempelkanlah nama pemiliknya pada barang-barang tersebut. Begitu banyaknya barang-barang bertumpuk-tumpuk di rumah kami saat itu. Bapakku memang kenal banyak dengan mereka itu. Bapak kenal banyak karena apa? Beliau seorang guru dan waktu itu kerap mengadakan kunjungan ke keluarga para murid. Nah, singkat cerita, saudara-saudariku terkasih, 2 minggu berlalu sudah dan tidak ada apa-apa, tidak jadi kiamat. Nah, apa yang terjadi kemudian? Nah, ini orang-orang yang titip barang di rumah kami itu dulu satu persatu datang dan minta kembali barangnya. Ya, Bapak ya menyerahkan begitu saja, masih utuh semuanya dan kembali ke pemilik semua sesuai dengan catatan Bapak. Lalu Bapak berkata dalam bahasa Jawa, sok meneh nek ana ramalan ngono kuwi rasah dipercaya. Romoku ya mau ngendika nek ana ramalan, panjenengane ya ora pitados kok, mula ya ayem-ayem wae. Aku ya ayem-ayem wae kok, ibumu ya karo anak-anakku ya ayem-ayem wae. Maksudnya besok tuh kalau ada ramalan seperti itu nggak usah percaya, kita tenang-tenang saja, kami juga tenang-tenang saja kok. Nah, saudara-saudariku terkasih, mungkin kita bertanya, apakah bacaan-bacaan kitab suci hari ini memang berkisah tentang kiamat? Yang jelas dibicarakan di sana adalah kebangkitan pada akhir zaman. Nah, apakah akhir zaman itu kiamat? Aku tidak tahu. Saya tidak tahu. Nah, dalam khotbahnya Yesus mengatakan bahwa setelah terjadi huru-hara, siksaan-siksaan berat, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, pokoknya serba serem deh. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikat mengumpulkan orang-orang pilihannya dari mana-mana. Meskipun itu berarti waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu, namun karena tidak ada orang yang tahu, maka
zaman penghimpunan itu juga tidak ada yang tahu. Maaf. Maka zaman penghimpunan itu juga tidak ada yang tahu sampai kapanpun. Saat itu Yesus menegaskan tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak manusia pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Dengan khotbah Yesus itu maka jelaslah apa yang dikatakan dalam kitab nubuat Daniel 12:1-3 bacaan pertama hari ini, bahwa Allah akan mengembalikan kehidupan kepada semua manusia. Hal itu berarti kebangkitan orang-orang mati. Kebangkitan itu menyangkut semua orang, yang baik maupun yang jahat. Kebangkitan bukan hanya ganjaran yang tersedia bagi orang Yahudi saja dan bagi orang-orang yang baik. Kebangkitan adalah pemberian kepada semua manusia bagaimanapun perilakunya. Dan itu semua disebabkan karena korban Kristus yang dapat kita baca dalam surat kepada umat Ibrani dalam bacaan yang kedua hari ini. Dalam perjanjian lama, jumlah korban harus besar. Korban-korban itu harus dipersembahkan beberapa kali sehari. Orang-orang beriman harus terus-menerus tawar-menawar dengan Allah untuk minta pengampunannya. Lain halnya dalam zaman perjanjian baru, zaman Yesus, lain halnya di zaman perjanjian baru, di mana prakarsa Allah yang penuh kasih memanggil manusia ke dalam persekutuan dengannya. Prakarsa Allah itu jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita umat manusia. Setelah melaksanakan korbannya, Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah dalam kemuliaan. Karena korban Yesus hanya satu kali, tidak akan dan tidak dapat terulang kembali. Dosa-dosa sudah benar-benar diampuni. Nah, terus kalau sudah diampuni, apakah kita lalu leha-leha dan tenang-tenang sajakah? Atau lalu berbuat dosa lagi karena toh Allah Maha Kasih dan rahmat Allah akan selalu diberikan kepada kita? Begitukah? Tidak, jawab Paulus. Paulus mengatakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Lihat Roma bab 6 ayat 1. Rahmat Allah harus kita manfaatkan untuk semakin mampu berbuat kebaikan bagi sesama. Begitulah mestinya sebagai murid Kristus. Dari pengalaman yang saya paparkan di awal renungan, serta sabda Yesus di ayat terakhir Injil hari ini, ada dua catatan penting yang boleh saya sampaikan. Yang pertama adalah akhir zaman pasti akan terjadi. Namun kapan itu tidak ada yang tahu. Yang kedua adalah secara tidak langsung kita semua tahu bahwa kita pun nantinya juga akan meninggalkan dunia ini. Itu tidak terhindarkan. Tidak ada yang bisa swolo atau mengelak. Dan kita tidak akan membawa apa-apa selain hidup yang kita jalani di dunia ini. Meja, kursi, lemari, dan perabot rumah itu kita tinggalkan. Dan juga semua barang duniawi kita tinggalkan. Meskipun demikian, saat itu kita tidak sendirian. Karena Tuhan Allah akan mengutus malaikatnya dalam kitab Daniel, dan Yesus dalam Injil mendampingi kita semua. Pendampingan malaikat dan Yesus tidak hanya kelak, namun sudah mulai sekarang. Saat kita mempersiapkan diri untuk itu. Lalu saudara-saudari, apa yang harus kita perbuat? Kedua bacaan hari ini mengajak, yaitu bacaan yang pertama dan ketiga, Daniel dan Injil,
mengajak kita mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita dan segala anugerah yang telah kita terima. Meskipun hal itu, yaitu kematian atau kiamat, kadang membuat kita khawatir, namun Daniel telah memberikan pencerahan agar tidak khawatir, asalkan kita bijaksana. Karena orang bijaksana tidak akan mendapat kesulitan untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah diterima selama hidupnya dan telah dikerjakannya selama hidupnya. Agar kita bijak dan mampu mempertanggungjawabkan itu, kita harus melandasi seluruh hidup dan karya kita dengan iman, harapan, dan kasih. Ketiga keutamaan inilah harus melandasi seluruh kehidupan kita agar kita dapat menapaki bentuk kehidupan serta tugas panggilan yang telah kita pilih ini, agar kelak bahkan mulai sekarang kita mampu mempertanggungjawabkan apapun yang kita perbuat setiap harinya dengan jujur di hadapan Tuhan dan sesama kita. Perlu dicatat bahwa pertanggungjawaban ini bukan hanya untuk kepentingan atau keselamatan diri sendiri, melainkan dalam kebersamaan berjalan bersama menuju keselamatan bersama. Itulah tanda setia kita kepada kehendak Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, dalam melaksanakan ini semua kita diajak untuk tenang, tidak usah takut, namun juga tidak boleh sembrono. Itulah yang disebut bijaksana. Kadang ada orang yang begitu kemerungsung. Kemerungsung itu bahasa Indonesia apa ya? Bingung mungkin. Akan hal itu lalu membuat orang lain supaya juga ikut kemerungsung. Sehingga muncul ketegangan di mana-mana. Karena kemerungsung maka lalu memberi hukum atau aturan yang aneh-aneh. Dan itu akan bermuara dalam kata-kata, kalau kamu begitu, kamu akan masuk surga. Kalau kamu begini, kamu akan masuk neraka. Lalu orang saling menghakimi, bahkan berani memberikan vonis segala tentang nasib seorang sesudah kematiannya. Kaya Gusti Allah wae. Jangan sok tahulah akan nasib orang sesudah kematian, karena hanya Gusti Allah lah yang kuasa menentukan. Adapun yang menjadi kewajiban kita adalah melaksanakan hidup sehari-hari dengan baik dan benar, dengan menyadari bahwa kita sama-sama ciptaan Tuhan yang dikehendaki olehnya untuk membangun kehidupan yang baik dan benar seperti saat Allah menciptakan semuanya ini. Rukun, damai, saling menghormati, dan saling kerjasama demi kebaikan bersama. Bersedia berbagi dan rela berkorban demi kebaikan bersama. Marilah kita berpikir tentang bagaimana kita hidup saat ini. Yang baik kita kembangkan agar semakin sempurna, sedang yang kurang baik kita perbaiki. Kita berjalan bersama menuju cita-cita mulia, kembali ke yang baik seperti pada mulanya. Dalam berjalan bersama itu kita harus tetap bersekutu meskipun kita berbeda-beda. Juga berpartisipasi aktif bagi kehidupan bersama, karena persekutuan dan partisipasi akan menjadi kekuatan kita dalam bermisi, membawa kasih Allah bagi semua orang. Dalam ringkas dikatakan menjadi menjadi tokoh kasih atau apa istilahnya. Kalau tidak salah, begitulah tema Sinode Mondial kita saat ini tahun 2021 sampai dengan 2023, yaitu Communion, Participation and Mission, yaitu persekutuan, partisipasi, dan misi.
Nah, saudara-saudaraku terkasih, berkaitan dengan semuanya itu, perkenankanlah saya mencoba ngotak-atik makna pepatah yang mengatakan demikian, bahwa surga di telapak kaki ibu. Wah, dekat sekali ya kalau begitu. Nah, kaki adalah penyangga tubuh dan juga untuk berjalan. Berjalan adalah awal dari berkarya. Dengan berjalan kita akan melihat seseorang atau sesuatu, mencumpai seseorang atau sesuatu, dan kemudian berbuat sesuatu. Seluruh tubuh dengan anggota-anggotanya yang disangga kaki itu akan mengerjakan segala sesuatu yang baik dan benar, tentu saja bagi siapapun juga. Karena didampingi Tuhan dan dituntun oleh malaikat, maka kita akan menjadi bijaksana. Dan segala perbuatan kita itu baik dan benar, serta berdaya guna bagi kehidupan bersama. Bila itu terlaksana dengan semestinya, ya sebetulnya saat itu kita sudah ada di surga. Namun apabila belum semestinya, kita masih diberi kesempatan sangat banyak oleh Tuhan untuk bertobat. Nah, perkaranya mau memanfaatkan atau tidak. Nah, sekarang kenapa telapak kaki ibu? Ya, karena ibu tentu saja bersama Bapak adalah teman sekerja Allah untuk menciptakan manusia baru. Dan itulah yang membawa manusia baru itu sejak dalam kandungan, serta nantinya mendidik anaknya. Artinya segala tekliwernya, seluk-beluknya anak, ibu mesti tahu dan tahu pula apa yang mesti diperbuat. Dan kalau itu semua terlaksana, itulah surga. Juga bagi ibu, juga bagi anak. Jadi surga di telapak kaki ibu itu sebuah pernyataan sekaligus juga harapan. Bukan hanya bagi ibu, namun juga bagi kita semua dalam wujud yang berbeda. Sumangga. Pada kesempatan ini saya ingat sebuah lagu ya yang menunjukkan kasih Allah kepada manusia itu tanpa batas, tidak minta balasan, dan itu terwujudkan dalam lagu Kasih Ibu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Tuhan selalu mencintai kita. Tuhan tidak minta balasan. Tuhan hanya menghendaki agar cinta Tuhan kepada kita itu kita amalkan kepada sesama dalam hidup dan karya kita sehari-hari. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih. Terima kasih. Bayat 14 November 2021, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Bayat. Amin. Jaga